Bisa sampai juz 13, bisa sampai juz 15. Amin Bapak Ibu sekalian, amin ya Rabbal alamin. Memang bertahap Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin sudah mengalami ya, karena santri-santrinya sudah mau diwisuda. Ada ujian juz 1, ujian K1 bahasa hidayah ini ya, kualitas 1 Bapak Ibu sekalian. Kualitas 2, meningkat lagi kualitas 3 sehingga anak-anak bisa dan berpulang untuk bisa takmir. Wah repot amat itu katanya, harus mengalami ujian kelayakan 1, kualitas 1 dan seterusnya. Memang itu sunnatullah yang memang para ulama belajarnya seperti itu. Dan anak-anak kita diberi apa ya Bapak Ibu sekalian? Bukan jalan mungkin, diberi karpet merah. Karpet merah ini bukan dalam tanda kutip nih karpet ya Bapak Ibu, bukan di depan, kemudian bukan. Kalau dalam kacamata Quran, kacamata para penghafal Quran, kacamata mengamaliakan Al-Quran, karpet merah di sini adalah circle Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita berada di circle Al-Quran, berada di bi'ah Al-Quran, lingkungan Al-Quran. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita berada di lingkungan Al-Quran, Bapak Ibu tenang atau tidak tenang? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat dari Allah untuk kita semua. Allah turunkan ketenangan. Lawan ketenangan apa Bapak Ibu? Kebisingan, gundah, cemas. Anaknya berangkat sekolah cemas, nanti itu juga ya Bapak Ibu. Kalau di sini mungkin cemasnya ada aja, nanti jajannya mungkin ya, nanti tidur siangnya cemasnya yang sederhana loh, Masya Allah. Semoga Allah rahmati kita bersabar dalam tahapan mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian, yang nomor 4 sekarang ini orang tua, para pengelola, ustadz-ustadz semuanya, para santri. Ini dawamnya, kebiasaan, habit seorang muslim, seorang keluarga Al-Quran, seorang hamba yang menerima wahyu dari, bukan wahyu ya, menerima warisan kitab suci dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa nomor 4 Bapak Ibu sekalian? Kita terbiasa ana al-laili, ya, siang dan malam, wa qofan nahar. Kebiasaan kita apa? Zikirnya sama Al-Qur'an. Zikir paling sederhana itu Bapak Ibu sekalian, zikir-zikir memang yang ada dalam Quran, yang dimulai dengan kata-kata Rabbana, ya, Robbi. Banyak. Apa yang kita tahu? Ya, yang biasa kita pakai setiap habis sholat. Apa doa kita Pak? Doa sapu jagat. Doa dalam Quran itu Bapak Ibu sekalian. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa supaya kita tetap sabar, teguh pendirian. Ini sekolah, kalau di umum nanti dia ada dapat beasiswa. Ini anak kita ngapal Quran banyak, tergoyah Bapak Ibu sekalian, supaya tetap teguh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini circle bi'ah dan juga lingkaran kita ini, hadaitana, Allah yang kasih Bapak Ibu sekalian sebagai petunjuk dan hidayah. Kita tanya Bapak Ibu sekalian, hidayah ini mau dipertahankan atau tidak Bapak Ibu? Belum kedengaran suaranya. Dipertahankan atau tidak? Semoga yang jawab tadi dipertahankan sampai akhir hayatnya. Amin ya Rabbal. Bukan hanya bapak ibunya, tapi juga anak, keturunannya, cucu dan cicit dan seterusnya, hingga berbagai keturunan semuanya dalam circle Al-Qur'an. Amin ya Rabbal. Yang goalnya dari zikir tadi itu memang Allah turunkan apa Bapak Ibu sekalian? Ketenangan. Kita tahu diri kita, ya, kita tahu kapasitas anak kita tahu keluarga kita, itu namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu fungsinya apa? Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu." Siapa yang tahu dirinya,
dia tahu Tuhannya. Ya. Ini langkahnya Bapak Ibu, berzikir dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu, mau zikir sama Quran? Mau, mudah. Ya, Rabbana atina rabbana la tuzigh qulubana. Doa tentang kezaliman, kayaknya saya tadi agak berbohong dikit gitu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin, rugi. Itu Al-Quran sudah tuntun kita. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, ini kita berada di lingkungan yang juga sama di nomor 5 ini. Apa nomor 5? Tadris dan taklim Bapak Ibu sekalian. Kalau lagi tasmik di sini Bapak Ibu diundang, tidak kira-kira diundang ya kan? Menyimak ya kan? Saya ini kan dokter, saya ini kan mungkin employer gitu ya. Saya ini kan bukan guru Quran. Kalau nyimak takutnya salah-salah gitu ya. Kalau mau leksi di rumah takutnya keliru, malah menyesatkan gitu. Enggak Bapak Ibu sekalian ya. Ini teamwork Bapak Ibu sekalian. Kita amal jemaah. Kita tim Bapak Ibu sekalian. Yang harapannya tim itu tidak wassalam dari kita ya. Santri keluar, wassalam Ustaz itu mantan guru saya. Alhamdulillah tidak ya Pak ya. Kita insya Allah tim dalam peradaban keumatan. Yang nanti anak-anak lanjut SMP, mau di boarding, mau di luar, semuanya dalam circle Al-Quran. Ketemu guru Quran yang tetap, wah saya belajar Quran dari beliau. Mereka punya murid yang diundang gurunya. Saya dapat ilmu dari beliau. Saya dapat tuntunan membaca spoiler dalam Quran, tempat berhenti dalam Quran misalnya. Ini dari Ustaz ini misalnya ya. Diajarkan tempat berhentinya seperti ini. Diajar lagi bagaimana cara membaca apa misalnya Bismillah ya, Bismillah, anak-anak baca Bismillah. Kita mungkin ikut tahsisnya sudah agak tua, anak-anak syukur diajari dari kecil membaca Bismillah, bibirnya tipis, lafaz jalanannya tebal, rohnya tebal, kemudian aritmis itu punya tipis, tidak boleh bergerenek. Itu dituntun sama guru. Dalam amalia Bapak Ibu sekalian, amalinya ini tadris dan taklim. Ya, mungkin guru lebih berkompetensi. Tapi orang tua kita semua yang hadir di sini adalah teamwork daripada penyelenggara amalia pendidikan. Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian? Betul. Ya. Bapak Ibu, kita sudah berlalah ini kajiannya, kayaknya sudah 6 menit lebih sedikit ya, tertarik ya. Kita lanjutkan setengah menit lagi untuk Bapak Ibu. Mau atau tidak? Yang terakhir ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, para ustaz dan ustazah ya. Ada Bapak dari polisi, dari TNI, alhamdulillah kita juga disupport oleh beliau. Selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir ya. Ikut ngaji ya Pak ya. Keberkahan pahala untuk kita semua, amin. Yang 6 Bapak Ibu sekalian, apapun profesinya, baik kita pedagang, guru, PNS, employer, bisnis, punya rumah makan, punya kandang kambing, punya kandang sapi, punya kaplingan. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, jangan pernah melenceng dari sini Bapak Ibu sekalian. Nomor 6 ini adalah dasar amal kita, orientasi kita pastikan itu Al-Quran. Kalau bukan Quran apa Bapak Ibu sekalian? Orientasi saya kayaknya Injil Ustaz, tapi ya jangan di sini, di luar sana kalau Injil gitu ya. Pastikan orientasi kita ini amalia saya berakad, saya terima gaji karena saya bekerja, karena Allah tuntun kita untuk bekerja. Saya menyekolahkan karena memang perintah Allah supaya menuntut ilmu diangkat derajatnya. Saya berbisnis karena para sahabat Nabi Rasulullah juga berbisnis, tuntunan dalam Al-Quran. Saya bekerja, ngasih pengamanan mungkin, ngasih ketenangan, ngasih apalagi misalnya pekerjaan, lapangan pekerjaan. Karena memang sunnatullahnya begitu, ada yang pemilik bisnis, ada yang bekerja. Orientasinya, landasan beramalnya semuanya Al-Quran. Nah ini sering melenceng. Kata-kata melenceng itu dalam ilmunya Bapak Ibu sekalian namanya disorientasi. Nggak punya tuntunan, nggak punya pegangan. Ini naudzubillah. Jadi sampai Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian kalau mau tahu ada kajian tentang fikih ketenaga kerjaan. Sampai ada kayak gitu. Fikih investasi, fikih sosial, fikih kebencanaan, itu dalam Al-Quran ada. Dan kami
di Jogja, di UAD beberapa kali diundang untuk fikih air. Ya tahu kalau fikih air mah gampang gitu ya. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Gimana kalau terjadi misalnya kekeringan selama 2 tahun nggak ada air, wudhunya gimana, ibadahnya gimana, makannya gimana, bersihnya gimana, ini ada fikih sendiri. Yang kajiannya itu berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW, tuntunan bagaimana kita menghadapi bencana. Air sedikit, kayak sekarang kita saksikan ya, di video, di informasi, di Gaza, di Palestina, di beberapa kota utara, komunis dan yang lainnya. Jangankan air buat minum, Bapak Ibu sekalian, air buat cuci tangan nggak ada, buat wudhu apalagi, susah. Ya, itu pump mati, air sumur entah kemana itu lubangnya, ya. Susah. Ini harus ada kajian tersendiri. Yang orientasinya cara dasar amalnya adalah Al-Qur'an. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini sebagai closing ya Bapak Ibu sekalian. Harapannya dengan pendidikan, dengan kegiatan, dengan circle, dengan bi'ah yang sekarang kita ikuti, kita hadiri pagi hari ini, kita semua yang hadir di sini, anak-anak kita, keluarga kita, mungkin kita bawa cucu ke sini, bawa cucu sudah tua sekali ya, ya itu Pak Rudi itu sudah punya cucu, jadi nggak tua-tua amat juga gitu ya. Proses Quran itu memang tidak memandang tua, kecil, gemuk, kurus, tinggi, pendek, enggak. Yang goalnya nomor 7 daripada tuntunan amal Al-Quran adalah apa Bapak Ibu kan? Al-Qulub, berakhlak. Akhlak itu apa ya? Akhlak itu ini rentetannya Bapak Ibu sekalian. Kita nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah ngikut-ngikut, ngutip-ngutip. Kita dapat ilmunya dari para ulama. Al-Quran itu pengen kita berakhlak dengan tahapannya seperti ini: tilawah, memahami, mengamalkan, berzikir, mengajarkan, dan orientasi kerja, orientasi berkehidupan kita Al-Qur'an. Sehingga kita semua yang hadir di sini maupun yang mungkin mensupport kita, sampelnya diri kita, memang realitanya kita, memang ekspektasi kita dan tercapai akhlak Al-Qur'an. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana Rasulullah bersikap, apa jawaban beliau radhiyallahu anha? Karena Al-Qur'an sederhana. Ya, memang realitanya, kehidupannya beliau itu sehari-harinya berakhlak dengan Al-Qur'an. Mana Qur'annya? Kalau Qur'an cuma ngapal doang. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang sudah mengikuti kajian ini mungkin nanti tidak akan mengatakan kamu itu penghafal Qur'an, nggak pantas kamu itu suaranya begitu, nggak pantas kamu itu bengal, gitu ya. Nah itu kan tobi'i. Ya, realitanya mengamalkan Al-Quran itu adalah tahapannya di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, selanjutnya ada Bapak Ibu sekalian. Setelah ini nanti ada kajian pro Al-Quran, bagaimana membangun keluarga Al-Quran secara pro. Secara pro itu apa ya? Produktif, profesional, proaktif dan yang lainnya. Tapi lupa saya kirim slide-nya dengan slide yang berbeda. Artinya majelisnya insya Allah berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau ditawarkan Bapak Ibu mau hadir tidak kalau ada majelis seperti itu? Kurang semangat Pak, ini votingnya kurang banyak. Mau atau tidak Pak? Mau, oh ya, takbir. Bapak Ibu sekalian, saya pengen cerita sebagai penutup insya Allah. Hari Selasa yang lalu malam-malam kami ke Metro ketemu sama seorang pakar Quran, alhamdulillah. Beliau ini S1, Ustaz Dirham ya, lalu dia kami ketemu. Watawassul bilhaq, watawassul bis-sabr ya, kami pengen sharing, kami minta nasihat gitu ya. Gimana anak-anak itu bisa produktif, bisa istiqomah, bisa berkembang ya Bapak Ibu sekalian, grow dengan Al-Qur'an. Ternyata Bapak Ibu sekalian beliau merespon secara positif. Apa respon beliau itu sederhana, Bapak Ibu, mana yang anaknya sudah hafal Quran, mungkin ya, ambil sanad sama anak, boleh ambil sanad sama saya Bapak Ibu sekalian ya. Boleh ngambil sanad dengan Ustaz Hidayah, boleh. Boleh ngambil sanad ke beliau juga langsung, boleh. Nah ini fotonya ya, saya meredup ya Pak ya. Jadi nggak kelihatan itu tulisannya apa, itu ijazah yang akan kita turunkan kepada anak-anak didik kita Bapak Ibu sekalian. Kalau di SD waktunya kurang, kemudian tingkat mereka kira-kira belum istiqomah, maka kita lanjutkan di pondok Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini menjadi jalan beliau ini memfasilitasi kita. Informasi ya Bapak Ibu, beliau itu mengasih kuota untuk lembaga kita
yang mau berangkat ke Timur Tengah, yang sudah disebutkan itu 3 negara. Yang pertama Yaman, Al-Aiman University, Al-Afaf University, Cairo University Mesir, Jordan Yarmouk University, ya. Dan yang satu ini masih waiting list, namanya Ummul Qura dan Jamiah Islamiyah. Semoga anak-anak kita bisa belajar ke Timur Tengah ya Bapak Ibu sekalian, menjadi ulama Al-Quran. Amin ya Rabbal. Menjadi penguat, penggerak, dan juga mungkin sumber penerang untuk umat di masa mendatang tentang Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ya materi-materi ini ya materi-materi kepondokan yang diajarkan insya Allah. Hanya kan muridnya belum banyak, jadi masih 20-an. Ya semoga mungkin sebagian dari mereka nanti ada yang berangkat. Ini kan anaknya Bu Evi juga sudah di Yaman ya. Sudah semester berapa Bu Evi? Hampir tafsir semester 6 Pak. Mungkin 3 semester lagi pulang. Mungkin nanti yang ngisi juga beliau karena instruksinya. Dan anak-anak Bapak juga nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini mudah-mudahan bisa seperti menggantikan Bapak-Bapak Ibu ustaz dan ustazah di sini, memegang kajian Quran, mengisi orang tua, mengisi di masyarakat, mengisi di kampus-kampus, mengisi di berbagai lembaga-lembaga tentang Al-Quran. Nah ini namanya apa tadi? BIA. BIA itu apa? Lingkungan. Lingkungan itu apa? Circle yang kita berputar-putar di situ saja. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian kita secara singkat 7 menit ya Pak ya, nggak lama ya insya Allah di pagi hari ini, dengan sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga acara wisuda ini menjadi berkah untuk diri kita, menjadi berkah untuk keluarga kita, ananda kita, dan juga keluarga